Sehat. Agak kareba. Pripun kabare? Ada juga orang Jawa. Tolong adik-adik yang bawa spanduk, bawa baleho, bawa bendera, duduk semuanya. Itu ibu-ibu itu dari jam 8 tadi duduk di sana. Nanti kalau mengamuk emak-emak garis keras ini gawat ini. Kiamat kita nanti. Duduk semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Anak raja membeli katun. Katun cantik bergambar janur. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dipakai Bapak Gubernur. Itu sekedar menjawab pantun saja. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah. Bapak PJ Wali Kota Tarakan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan fit, sehat badan, hati dan pikiran. Di samping beliau ada Bapak Kabinda, tetap eksis kuat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hadir bersama kita Bapak Ketua Muhammadiyah. Ada juga Ustadz Abdul Somad, Ketua Nahdlatul Ulama. Saya sudah lama tausiah, baru inilah dua Ustadz Abdul Somad dalam satu majelis. Beliau senior saya, kakak kelas saya di Mesir. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehingga kita dapat berkah ilmunya. Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ini Ustadz Abdul Somad ini yang disebutnya cuman gubernur, cuman wali kota, cuman kabinda, cuman Muhammadiyah, cuman NU. Kami yang dari tadi duduk jam 8 kok enggak disebut. Kalau gitu saya sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini kalau nggak salah tadi waktu saya datang disambut hadroh, ini yang mukul hadrohnya bapak-bapak dari kepolisian. Boleh saya tanya, ini memang asli polisi? Sebelumnya bagus kita tanya dulu, jangan sampai kita bilang betapa hebatnya polisi punya hadroh. Selesai acara dikasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, itu santri pakai baju polisi. Ternyata asli, bukan pemain naturalisasi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ditarakan grup polisi, grup hadrah. Mudah-mudahan Pak Polisi istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sekarang saya dikasih pakai sorban. Sebelah kiri bendera Indonesia, sebelah kanan bendera Palestina. Ada tanda tangan Ustadz Abdul Somad. Ini nanti mau dilelang. Yang lelang ada tim lelang.
30 menit saya tausiah, tim lelang akan berdiri melelang sorban Palestina dan melelang singal. Ini masih banyak singal lagi. Saya janji tadi minta tolong yang dilelang 2 saja, sorban dengan singal. Jangan sampai baju sama celana ini dilelang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya namanya lelang, tapi sebenarnya ini hanyalah sodakoh berhadiah. Supaya apa? Bapak Ibu mengajarkan anak-anak kita peduli kepada saudara kita di Palestina. Yang pertama, mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah negara Mesir. Tentang Palestina mau Palestina aja. Yang pertama mengakui Indonesia merdeka ini Mesir, karena Presiden Soekarno punya hubungan dekat dengan Presiden Mesir, namanya Gamal Abdul Nasir. Mudah-mudahan para pejuang kita ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tapi jangan lupa, yang mempengaruhi raja-raja, sultan-sultan, presiden-presiden adalah mufti, namanya Syekh Amin Al-Husaini. Datang Haji Agus Salim, datang ulama-ulama menemui Syekh Amin Al-Husaini, orang paling berpengaruh, dan beliau adalah mufti negara Palestina. Walaupun kau tidak Islam, walaupun kau bukan Muslim, kau berutang budi terhadap Palestina. Kenapa? Karena Indonesia diakui itu karena jasa dari mufti Palestina. Allahu Akbar. Ini anak-anak kita perlu tahu atau tak perlu? Perlu tahu. Ibunya sudah tahu, bapaknya sudah tahu, tapi anak-anak buta sejarah. Kita ceritakan sekarang. Ibu bisa menceritakannya nanti pulang? Dari bunyinya nggak yakin saya. Kalau ibu nggak bisa cerita, nggak usah diceritakan. Putarkan saja video ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, kita mesti peduli sama Palestina. Apa hubungan kita dengan Palestina? Palestina Arab, kita bukan Arab. Palestina negara, Indonesia negara. Hubungan negara dengan negara nggak ada hubungan. Palestina punya masalah, itu masalah lo kali. Katakan kepada anak kita, Indonesia merdeka karena dukungan ulama-ulama. Di antara yang paling berjasa adalah mufti Palestina. Allahu Akbar. Ini Pak Ustadz Abdul Somad. Kenapa orang Israel ini mengambil Palestina? Nanti anak ibu bertanya, mama, ya, kenapa Israel mengambil Palestina? Pokoknya dari dulu, jangan tanya-tanya, banyak tanya Yahudi Israel. Bahasa orang Israel itu namanya bahasa Ibrani. Bahasa apa namanya? Bahasa Ibrani. Biryani Pak Ustaz, itu nasi biryani. Bahasa Ibrani, Tuhan itu bahasa Ibrani El. Tuhan El, Jibrael, Mikael, Israfel, Israel, Israel. El artinya Tuhan. Bahasa Arabnya ilah. Mirip-mirip bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya salam, bahasa Ibrani shalom. Bahasa Arabnya salam, bahasa Ibrani shalom. Bahasa Arabnya ilah, bahasa Ibraninya el. Israel, el artinya Tuhan, Isra artinya hamba, Israel hamba Tuhan. Hamba bahasa Arabnya abdu, Tuhan Allah, Abdullah. Makanya nama yang paling bagus, nama yang disandingkan dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Masa nggak boleh? Boleh kan? Nah,
Tapi ada makna lain dari Israel. Isra artinya musari. Musari artinya orang yang bergulat. Tahu gulat? Nggak tahu gulat, gusti. Nggak tahu gulat, gulat lah pokoknya. Sumo, sumo. Al-musari artinya gulat. Israel, orang yang bergulat dengan Tuhan. Jadi ada satu orang bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Bisa Tuhan kalah? Menurut mereka, kita ini sekarang jadi Israel nih sebentar. Menurut Israel, bahwa orang Israel bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Orang yang bergulat dengan Tuhan itu diberi nama Israel. Bergulat dengan Tuhan. Ini Ustaz Somad ini ngomong begini ngawur ini dari mana referensinya? Judul bukunya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Siapa nama orang yang menterjemahnya? Nama yang menterjemah Abdul Somad. Ini orangnya menerjemah. Silakan tulis bukunya Sejarah Agama Yahudi, diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Nanti kelihatan gambar saya yang umurnya 27 tahun itu. Israel artinya bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Karena Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan tanah. Wahai Israel, aku kalah bergulat dengan kamu, ini aku kasih kamu tanah. Tanah itu adalah tanah Palestina. Paham kenapa mereka mau merebut Palestina? Sampai di sini jelas? Memang kalau terlalu panas susah ngerti memang. Makanya nanti pulang ke rumah diulang lagi ceritanya. Insya Allah yang kepanas-panasan ini nanti di padang mahsyar tidak panas lagi insya Allah. Kenapa Ustadz Somad berani menjamin yang sudah panas di sini tidak panas di padang mahsyar? Karena Nabi pernah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar ketika tidak ada tempat bernaung, tak ada tempat tenda, tidak ada tempat pokok kayu, tapi dia mendapatkan naungan. Siapa dia? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Dan saya bersaksi, ini semua yang hadir berkasih sayang dengan saudara di Palestina karena Allah. Betul? Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini yang hadir ini ada dapat pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Ada ditanggung tiket pulang? Ini semuanya datang karena lillahi ta'ala, karena bersaudara demi saudara yang ada di Palestina. Kita bersaudara di sini. Kalau ada yang beda agama, kita diikat dengan ikatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul? Tapi kalau kita yang beragama diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan Palestina, apakah kita dengan Palestina satu negara? Tidak. Tapi kita satu ikatan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya Allah, anak cucu kami semua mati dalam keadaan Islam. Amin. Itu alasan yang pertama. Mengapa mereka merebut Palestina? Karena menurut mereka Palestina adalah hidayah. Aduh, lupa pula. Hadiah dari Tuhan, karena Tuhan kalah bergulat dengan Israel. Jelas? Yang kedua, kenapa mereka merebut Palestina? Mereka merebut Palestina karena menurut mereka akan datang juru selamat. Juru apa? Orang lumpuh tegak berdiri, dia usap orang mati hidup.
orang yang mengusap orang mati bisa hidup, maka namanya Mesiah. Apa namanya? Mesiah. Maka mereka mengatakan akan ada juru selamat, nanti akan turun, namanya Mesiah. Syarat Mesiah itu turun, mesti menguasai Palestina. Paham? Paham kenapa mereka merebut Palestina? Karena Mesiah sedang berada di langit, lagi ngelihat ke bawah. Israel, kalian udah ngerebut Palestina belum? Kalau udah ngerebut Palestina, gua turun nih, kata dia. Kalau belum kalian rebut, aku belum mau. Makanya mereka ramai-ramai pindah ke Palestina. Kapan mereka pindah ke Palestina? Pada tahun 1946. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun. Itulah hari 17 Agustus 1945 kita merdeka. Hari Senin kita bacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri. Itulah kenapa kita tidak boleh masuk ke Israel. Kenapa? Karena Indonesia tidak mengakui Israel. Kita doakan Indonesia tetap istiqomah sampai hari kiamat tidak mengakui Israel. Kita doakan jangan sampai ada kedutaan Israel di Jakarta. Takbir. Karena kalau kita mengakui Israel, batal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hapus yang setiap hari Senin kita baca. Ustaz Somad kok tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu setiap Senin? Aku yang baca, Besti. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang akan dibacakan oleh Abdul Somad. Saya tukang bacanya waktu SD dulu. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita merdeka 1945, Israel mengambil Palestina 1946. Sampai hari ini mereka mau pindah beramai-ramai. Sekarang sudah berkumpul sebanyak 5 juta orang Israel pindah ke Palestina. Kenapa? Karena Mesiah juru selamat akan turun kalau Israel sudah merebut Palestina. Jelas? Alasan yang pertama, karena itu hadiah dari Tuhan, karena Tuhan kalah bergulat. Alasan yang kedua, karena Mesiah mau turun kalau mereka berhasil merebut, merampas, mengambil Palestina. Berikutnya yang kalau Tuhan ke Tanjung Katung dengan teman, memang susah diajak berhitung kalau jamaah belum makan. Tenang, kabarnya siang ini ada acara makan siang bersama di rumah masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilis zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz Somad, nanti kita di mana kita ini sekarang?
Di Tarakan ada penggalangan dana untuk Palestina. Saya tidak mau acara penggalangan dana Palestina kalau uangnya dikirim dengan lembaga yang saya tidak tahu. Saya hanya mau penggalangan Palestina kalau uangnya dikirim melalui lembaga yang diakui negara, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Maka Bapak Ibu jangan ragu sedikit pun, acara kita ini uangnya dikirim melalui lembaga resmi yang dijamin oleh negara, namanya Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ibu sebelum acara kemarin sudah tahu bahwa ini acara penggalangan dana untuk Palestina? Berarti sudah buat duit kan? Itu maksud saya bertanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Dari mana tahu? Buktinya bapak-bapak udah pakai sorban Palestina, ibu-ibu juga jilbabnya Palestina. Itu berarti dari rumah sudah tahu. Yang nggak tahu, yang nggak bawa uang, panitia menyiapkan kresek untuk menampung cincin, rantai, anting, gelang kaki, rantai leher, gelang tangan, gigi emas. Nah, masukkan nanti kalau pas lewat plastiknya masukkan. Saya serius, kenapa ibu bercanda? Misal nih, misal ya, ibu punya cincin, amin. Ibu punya gelang, amin. Ibu punya rantai, amin. Ibu punya emas, amin. Ninggal, siapa yang ngambil? Dia, anaknya nggak mau, bapak yang ngambil. Betul kan Pak? Alah, malu-malu. Insya Allah bapak ini semuanya orang baik-baik semua. Walaupun mereka ambil gelang, cincin, rantai ibu, mereka tidak akan gunakan untuk buat maksiat. Mereka hanya pakai untuk nikah lagi. Maksud saya, bapak ibu jangan simpan, kirim ke Palestina. Saudara kita di sana tidak makan. Begitu gandum jatuh ke Palestina, datang orang Palestina memeluk gandum, nangis. Saking sudah lamanya mencium bau gandum sudah tidak tercium. Anak kecil sebaya anak kita makan rumput. Bapak Ibu dapat videonya? Kalau nggak dapat nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman ini. Orang yang tidak ada rasa peduli kepada Palestina, tidak sayang kepada Palestina, tidak cinta kepada Palestina, perlu meragukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang Tarakan cinta kepada Palestina? Orang Tarakan mau menolong orang Palestina? Kita lihat berapa nanti isi plastiknya. Mana panitia? Jalan panitia, jalan. Kalau bapak-bapak nggak usah terlalu banyak plastik, karena mereka nggak bawa uang. Paling 2000 perak untuk duit parkir aja. Ke ibu-ibu ini, tolong plastik naik ke atas. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Nah, nanti ada lelangnya. Sudah berapa alasan orang Israel mengambil Palestina? Yang pertama, karena itu hadiah Tuhan, karena Tuhan kalah bergulat. Yang kedua, karena mereka menunggu Mesias juru selamat yang akan turun kalau Israel sudah berhasil mengambil Palestina. Berikutnya yang ketiga. Siap? Yang ketiga, juru selamatnya akan turun kalau melihat darah mengalir di Palestina. Mesias akan turun ke bawah kalau melihat ada darah yang mengalir. Bukan darah kurban, bukan darah sapi, bukan darah onta, tapi yang dimaksud adalah darah anak Palestina. Paham kenapa mereka membunuh, mereka menjatuhkan bom, mereka menembak? Karena itu keyakinan agama mereka. Mesias akan turun kalau anak Palestina dibunuh, disembelih, ditembak, darahnya mengalir. Ibu ada yang berani nonton anak Palestina yang hancur berkeping, lidahnya, kepalanya pecah? Tonton itu ibu. Untuk apa? Untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang yang peduli kepada Palestina, insya Allah. Amin ya Allah. Kalau mau lihat orang Tarakan cinta Palestina, lihat bendera Palestina setinggi menara. Allahu Akbar.
Kalau mau lihat orang Tarakan cinta Palestina, lihat ke belakang. Bendera Palestina hampir sebesar gedung masjid. Kalau mau lihat orang Tarakan cinta Palestina, lihat plastik-plastik belum juga berisi. Insya Allah orang Tarakan ini kaya-kaya semuanya. Dari mana Ustaz tahu orang Tarakan kaya-kaya? Lihat mobilnya besar-besar itu ada. Oh, itu bis polisi. Lihat itu hebat mana? Oh, itu besar. Oh, itu bis PLN. Mudah-mudahan semua yang bersedekah untuk Palestina. Ustadz Abdul Somad tidak mengambil duit Palestina seperak pun. Saya di mana-mana duit Palestina tidak boleh dipakai untuk operasional, mesti dikirimkan bulat utuh. Kalau mau menolong Palestina, lembaga-lembaga mesti menanggung biaya sendiri. Duit masyarakat mesti dikirim full bulat, jangan dikurangi, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini Ustadz marah atau gimana? Ini bukan marah. Ini saya hari terakhir tablik akbar di Kalimantan Utara. Saya ke Kalimantan Utara setahun sekali. Datang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini tablik akbar terakhir. Saya pikir suara saya sudah habis ini tadi. Tapi tadi begitu dipakaikan Pak Wali Kota ini singal, langsung menyala suara saya. Takbir! Ini suara ini menyala nih karena kresek tadi masih kosong. Tapi kalau udah penuh, tengok kresek masih kosong lagi. Masukkan, masuk. Dek, ke sini dek, sini. Ibu-ibu masukkan sama dompet-dompetnya, kartu ATM masukkan sini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saya heran kok suara saya jadi banyak. Saya cari, nggak ada yang ikut. Mana? Rupanya Pak Polisi ikut. Polisi hafal sholawat, polisi hafal zikir, polisi hafal doa. Lama-lama saya yang bingung, siapa yang sebetulnya ustadz ini? Aku apa polisi? Casing boleh polisi, hatinya ustadz. Ibu-ibu yang ada di rumah, beruntunglah kalian. Memang suami kalian seragamnya polisi, tapi hatinya istiqomah dalam iman dan Islam. Polisi di dunia, polisi di akhirat. Hati-hati, nanti beliau ini masuk surga sama seragamnya sekalian. Kalau nampak nanti di surga ada polisi pakai baju seragam, yakinlah bahwa itu pasti dari Tarakan. Amin. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kresek tadi diisi juga. Ini orang ini selawat pura-pura tidur supaya lewat kresek. Pas diajak besok Allahumma sambil lirik. Pas sudah lewat udah alhamdulillah. Dia nggak tahu kreseknya ada banyak. Apa kata malaikat mendoakan orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Semua yang sudah memasukkan uangnya ke kresek itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa maju ke depan? Saya mau ngelihat itu duitnya apa isinya, banyak, 2.000 apa 10.000 apa 100.000. Saya mau ngelihat bagaimana orang Tarakan nyumbang untuk Palestina gitu ya. Orang Tarakan berpanas-panasan, siap. Orang Tarakan siap ke Palestina? Jangan. Sekarang kita mau lihat isi duit orang Tarakan itu yang paling banyak berapa. Ini saya pejam mata ya. Kita tengok orang Tarakan
Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya masih pejam mata nih ya. Tolong abang kameramen yang pas ini diedit bisa ya, edit ya. Jangan sampai ini kelihatan, ini merusak nama baik Tarakan. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong selamatkan nama baik Tarakan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau berangkat ke Palestina. Ini apa kata orang Israel? Apa kata orang Israel? Tembak aku kata Israel. Tembak aku. Yang ketiga, yang ini edit juga bang ya, jangan tampilkan ya bang. Rusak nama baik Pak Gubernur nanti bang. Yang terakhir ya Allah, ya Rabb, selamatkan nama baik Kaltara ya Allah. Selamatkan. Tunggu dulu bu, ibu mau cepat aja turun. Ibu kita dari Basnas, jangan khawatir. Uangnya dikirimkan melalui lembaga resmi negara Republik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional. Amin. Betul ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong ya Allah. Udahlah bu, turunlah bu. Mohon maaf ya bu ya. Dan ada moto ya Pak? Maaf bu. Ada moto saya ya. Hah? Ada moto. Ayo bu berdiri, foto kan ibu, dia mau foto. Ibu pakai masker mana nampak orang? Didekakan. Udah bu, Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih ibu. Banyak duit 100, banyak di dalam. Banyak. Allahu Akbar. Berikutnya yang pertama, karena mereka menganggap tanah Palestina hadiah karena Tuhan kalah bergulat. Yang kedua, karena Mesias akan turun kalau Israel sudah merebut Palestina. Yang ketiga, darah mesti mengalir karena kalau Mesias sudah melihat banyak darah dia akan turun. Yang keempat, mereka mesti menanam pohon hijau. Nama pohonnya pohon gharqad. Apa nama pohonnya? Gharqad. Saya sampai ke Palestina, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, hijau. Saya tanya, pohon apa yang hijau? Itu adalah pohon gharqad, Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pohon gharqad, pohonnya Yahudi. Nanti di akhir zaman kita akan berperang. Pohon semua kayu, batu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai Muslim, hadza Yahudi khalfi, ini ada Yahudi di belakangku, uqtulhu, bunuh dia. Ada satu pohon yang membela Israel, itu bernama gharqad, dan mereka menanam pohon gharqad itu sebanyak-banyaknya sekarang. Memang betul-betul mereka bersiap untuk menanti kedatangan Mesias. Israel merebut Palestina. Kita tidak pernah takut dengan Israel. Orang Tarakan siap ke Palestina? Jangan. Luar berita, 3 orang Tarakan di Palestina pingsan karena nggak dapat lontong sayur. Kita kirimkan saja bantuan kita untuk buat sumur bor, untuk beli selimut, untuk makan, untuk saudara kita gandum. Insya Allah sampai dengan izin Allah. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang kelima, ingat adik-adik baik-baik. Bisa diingat? Tolong diingat karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Setelah yang kelima ini, tim lelang silakan untuk berdiri. Sementara saya jelaskan yang kelima ini, tim lelang tes suaranya dulu. Yang kelima, mereka membangun Temple of King Solomon, kuil Solomon. Solomon yang mereka maksud adalah Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman adalah Nabi Allah. Mereka mencatut, mereka membuat namanya Temple of King Solomon, dan mereka mengatakan kuil Sulaiman itu akan dibangun di atas Masjidil.
Masjidil Aqsa dilobangi dari bawah, terowongan-terowongan, nanti Masjidil Aqsa akan jatuh, hancur. Itulah mengapa mereka tidak menembak, tidak merudal. Kenapa? Karena mereka yakin di bawah itu nanti pondasinya. Mereka gali terowongan, setelah Masjidil Aqsa hancur, mereka akan mendirikan Temple of King Solomon di atas Masjidil Aqsa. Apakah orang Tarakan ikhlas? Apakah orang Tarakan tidak marah? Marah, wajib marah, takbir. Kenapa Ustadz teriaknya kuat sekali? Memang kalau kepanasan gini memang. Panas udaranya, panas hati kita karena Israel merebut Palestina. Sekarang saya tunjuk adik-adik yang hafal 5. Kenapa Israel merebut Palestina? Siapa yang maju ke depan? Maju bang. Kita dengarkan pejuang dari Tarakan yang akan berangkat ke Palestina. Kenapa Israel merebut Palestina? Pertama karena bergulat sama Tuhan. Kedua diberi hadiah yaitu tanah Palestina. Ketiga, tarik napas panjang. Pertama, karena Israel bergulat dengan Tuhan, Tuhannya kalah. Lalu dikasih hadiah namanya tanah Palestina. Yang kedua, harus bercucur darah. Karena Mesias dari atas mau turun kalau orang Israel merebut Palestina. Ketiga, bercucuran darah. kalau anak-anak sudah disembelih, darah berserakan, maka Mesias mau turun. Keempat, Keempat, kalau ditanami tanaman, nama tanamannya pohon workot. Terakhir yang kelima. Mendirikan kuil di atas Masjidil Aqsa. Temple of King Solomon, kuil di atas Masjidil Aqsa. Hadiah karena berani. Masya Allah. Sudah kalian ambil foto kami jadi berdua. Ustadz ini kenapa yang disuruhnya anak-anak? Supaya mereka semangat. Kenapa bukan bapak-bapak? Bapak-bapak udah didekati malaikat maut. Kenapa bukan perempuan? Kalau perempuan naik ke atas berfoto, nanti di crop orang dibilang Ustadz Somad sudah buka cabang di Tarakan. Jelas? Saya jelaskan ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Itulah 5 alasan kenapa Israel merebut Palestina. Fadal Ustaz, langsung ketua Muhammadiyah. Allahu Akbar. Fadal Ustaz. Ini Pak Ustaz, mereka tidak memasukkan tangannya ke kantongan plastik, dia lagi pegang HP. Oh, streaming live. Masya Allah. Sudah ya, Ustaz, luasnya sudah berhenti di streaming. Sekarang masukkan tangannya ke kantong. Ayo silakan. Dan ada bonus 1, siapa yang bisa atau ingin